Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Attahira Azahra dari kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks cerita sejarah dimulai dari mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks cerita sejarah, kemudian unsur-unsur kebahasaannya, lalu merekonstruksi nilai-nilai yang ada dalam cerita tersebut. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengidentifikasi informasi yang ada dalam cerita sejarah. Dari yang dilihat, judulnya adalah Desa Lempur. Desa Lempur merupakan salah satu desa yang ada di Kerinci. Di dalam cerita ini akan kita dapat informasi bagaimana desa tersebut bisa bernama Lempur. Kemudian saya akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan. Perlu yang kita ketahui bahwa dalam unsur kebahasaan teks cerita sejarah dibagi menjadi 7 unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kemudian menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu seperti sejak saat itu, setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kemudian menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Lalu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh. Kemudian menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, suasana, ataupun tempat. Selanjutnya yaitu menggunakan banyak dialog. Mari kita baca terlebih dahulu teks tersebut. Alkisah, di wilayah Kerinci terdapat sebuah kerajaan yang disebut dengan Puncak Tiga Kaum. Disebut demikian karena kerajaan tersebut dipimpin oleh 3 orang bersaudara sekaligus. Raja Pamuncak Rencong Talang, Raja Pamuncak Tanjung Sari, dan Raja Pamuncak Koto Tapus. Ketiganya dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Bisa dilihat, arif dan bijaksana merupakan salah satu unsur kebahasaan nomor 7, yaitu di mana ini merupakan kata sifat yang menggambarkan si tokoh. Selanjutnya, demi memudahkan roda pemerintahan, mereka membagi 3 wilayah kerajaan tersebut dan masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama. Sementara untuk mengambil keputusan yang mungkin akan berdampak luas, ketiganya akan bermufakat untuk memutuskan yang terbaik. Masyarakat merasa senang dipimpin ketiga raja tersebut. Senang merupakan sebuah kata yang bermakna perasaan. Kehidupan mereka semakin makmur dan sejahtera. Keamanan pun terjaga karena hampir tidak pernah terjadi keributan. Andaipun ada perselisihan di antara warga, biasanya langsung segera diatasi. Warga sangat menghormati sekaligus meneladani para rajanya. Kebersamaan antara warga juga terjalin erat, terutama saat musim tanam atau panen. Sebagian besar warga memang bekerja sebagai petani. Tidak heran karena didukung faktor alam yang sangat bersahabat, cuaca yang sejuk, dan tanah yang subur. Musim tanam tiba, mereka akan bersama-sama turun ke sawah. Demikian halnya saat musim panen. Warga akan bersukaria mengadakan pesta sebagai wujud syukur pada Sang Ilahi. Suatu ketika, hasil panen warga 3 kerajaan tersebut ternyata melimpah lebih dari biasanya. Warga sangat girang gembira menyambutnya. Di sini, suatu ketika menggambarkan makna kalimat lampau. Ketiga raja tersebut bersepakat membuat acara perayaan yang lebih meriah untuk menambah sukacita. Mereka sepakat menggelar acara perayaan tersebut 3 hari, 3 malam lamanya. Sebagai tuan rumah adalah warga kerajaan Raja Pamuncak Rencong Talang. Panitia perayaan dibentuk. Undangan disebar tidak hanya bagi seluruh warga 3 kerajaan tersebut, namun sampai ke wilayah-wilayah kerajaan tetangga lainnya. Raja ingin rasa syukur dan bahagia itu bisa turut dirasakan oleh mereka. Raja Pamuncak Tanjung Sari, adik Raja Pamuncak Rencong Talang, memiliki seorang putri nan cantik jelita bernama Putih Ayu Maryam. Kecantikannya melebihi siapapun gadis remaja yang ada di kerajaan itu. Namun sayang, elok paras tak seelok budinya. Putih sering melawan perintah orang tua, terkhusus ibunya. Sebagai anak satu-satunya,
Putih benar-benar dimanja. Hari itu, Putih Ayu bersama ibunya ikut berangkat untuk merayakan pesta panen. Di sini, kata merayakan adalah bentuk kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan, atau kata kerja mental. Setiba di tempat, Putih Ayu girang bukan kepalang. Ia bisa bertemu dengan banyak teman sebaya. Ia langsung membayangkan bisa bermain sepuasnya. Apalagi ini suasana pesta, tentu tak akan ada yang melarang. Itu yang ada dalam benaknya. Acara perayaan pun digelar. Berbagai atraksi hiburan tampil bergantian. Semua bersukaria. Hari beranjak malam, namun kemeriahan pesta terus berlangsung. Putih Ayu bersama teman-temannya terus asyik bermain. Ibunya yang merasa waktu bermain sudah cukup, kemudian memanggilnya. Berulang kali ibunya memanggil, tapi Putih Ayu tidak menyahut. Kemudian memanggil itu merupakan salah satu bentuk kata kerja material. Berulang kali ibunya memanggil, tapi Putih Ayu tidak menyahut. Ia malah terus berlari, bermain bersama teman-temannya. Ibunya kerepotan mengejar, bahkan terkadang harus mencari karena Putih Ayu dan teman-temannya justru menyembunyikan diri. Mengejar juga merupakan termasuk kata kerja material. Dengan agak bersungut-sungut, Putih Ayu akhirnya mengikuti perintah ibunya. Siapa sebenarnya ibu tua itu? Seorang teman Putih Ayu tiba-tiba bertanya saat mereka sedang berjalan. Dia pembantuku. Putih menjawab asal, terpengaruh suasana hatinya yang masih kesal. Tak disangka, suara Putih Ayu ternyata didengar oleh ibunya yang sontak merasa terkejut. Sedih, serta tidak menyangka putri yang sangat dikasihininya, tega berkata seperti itu. Sepanjang jalan ibunya terus berdoa di dalam hati memohon kesabaran dari Sang Pencipta. Perkataan Putih Ayu terus terngiang di telinganya. Hari ketiga, hari terakhir perayaan pesta panen. Keesokan harinya, para tamu undangan termasuk Putih Ayu dan ibunya beranjak pulang ke tempat asalnya masing-masing. Ibunya berjalan di depan, Putih Ayu mengiring di belakang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seseorang kembali bertanya pada Putih Ayu. Hei, Putih Ayu, ibu tua yang bersama denganmu itu ibumu kan? Enak saja, mana mungkin aku punya ibu yang jelek dan tua seperti itu. Lihat saja, wajah kami tak mirip sama sekali. Dia cuma pembantu yang mengasuhku. Sekali lagi, ibunya mendengar dengan jelas ucapan putrinya. Dalam hati ia menangis sambil meratap. Oh Tuhan, apakah dosa hambamu ini? Mengapa putriku satu-satunya ini sampai hati berkata, aku ini adalah pembantunya, bukan ibunya. 9 bulan aku mengandungnya, belasan tahun aku bersusah payah merawatnya, hingga tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Sekarang inikah yang harus kuterima? Tuhan semesta alam, hamba memohon tunjukkanlah kuasamu. Sesaat Ibu Putih Ayu selesai berdoa, terjadi keanehan. Seketika, langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Terdengar suara gemuruh petir menyambar, lalu diiringi hujan deras yang jatuh ke bumi. Warga berlarian mencari tempat berteduh. Saat itu, mereka sedang berada di daerah rawa. Malang nasib Putih Ayu. Kakinya terpeleset masuk dalam satu lubang. Anehnya, lama-kelamaan lubang itu terus berputar dan menarik kakinya. Tolong, ibu, selamatkan aku. Putih Ayu berusaha mengulurkan tangan sambil terus menjerit memanggil ibunya. Aku bukan ibumu. Aku ini hanya pembantu yang mengasuhmu. Ibunya menjawab. Menjawab di sini bisa dikatakan kalimat tidak langsung. Aku bukan ibumu, aku ini hanya pembantu yang mengasuhmu. Ibunya menjawab. Teringatlah Putih Ayu akan kebodohannya yang tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Oh, ibu, ampunilah anakmu ini. Aku benar-benar menyesal dan sudah berdosa pada ibu. Aku sudah durhaka pada ibu. Tolonglah anakmu ini, Bu. Mendengar perkataan anaknya, tergeraklah hati ibu Putih Ayu oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangan dan berusaha meraih tangan anaknya. Namun, ternyata alam berkehendak lain. Tubuh Putih Ayu terus terseret ke dalam lubang lumpur itu. Ibunya menangis menjerit seraya memanggil-manggil nama Putih Ayu. Namun apa daya, Putih Ayu sudah hilang di telan lubang lumpur. Sejak saat itu, warga desa kemudian menamai daerah itu Lempur, yaitu berasal dari kata lumpur.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konstruksi nilai-nilai yang terkandung dalam teks Desa Lempur ini. Yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya di sini dapat dilihat setelah musim panen tiba, mereka akan mengadakan pesta bersama. Kemudian, yang kedua yaitu nilai agama. Yang nilai agama di sini adalah di mana tiga kerajaan mengadakan pesta dalam bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah dikasih Sang Pencipta. Kemudian nilai moral. Nilai moral di sini dapat dilihat dari kejadian Putih Ayu yang tidak berperilaku baik terhadap ibunya. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial di sini dapat dilihat saat rakyat atau warga kerajaan bersama-sama bersukacita untuk merayakan pesta bersama dan mengundang seluruh penduduk bukan hanya dari 3 kerajaan saja. Kemudian nilai estetis. Nilai estetis dalam cerita teks Lempur ini yaitu menunjukkan teknik showing atau deskriptif yang menggambarkan suasana, tempat, waktu sehingga pembaca dapat membayangkan sendiri kejadian tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.